Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube aku. Nah, kali ini aku mau sharing terkait Stipendium Hungarikum, beasiswa pemerintah Hungaria untuk program S1, S2, dan S3. Dan ada beberapa program lainnya seperti short course dan exchange program, tetapi untuk video kali ini aku lebih fokus di program S1, S2, dan S3. Stipendium Hungarikum itu mengcover untuk living cost, kemudian tuition fee, accommodations, dan health insurance, tapi tidak mengcover untuk flight ticket ataupun round trip ticket. Nah, kemudian untuk video kali ini aku coba rangkum di beberapa bagian. Untuk yang pertama terkait 4 informasi dasar sebelum apply di Stipendium Hungarikum. Silahkan langsung cek di stipendiumhungarikum.hu, dan semua informasi terkait Stipendium Hungarikum sebenarnya sudah sangat lengkap di website ini. Kemudian semua proses submit dokumen itu sudah berbasis web system. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari websitenya, teman-teman bisa cek semua informasi sudah sangat lengkap, tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika teman-teman melakukan persiapan untuk apply. Nah, untuk yang pertama di homepage Stipendium Hungarikum, teman-teman juga bisa lihat beberapa poin penting di sini seperti ada partners, kemudian apply. Nah, teman-teman bisa cek di partners. Kemudian di sini ada informasi penting di mana Stipendium Hungarikum bekerja sama dengan sending partners di masing-masing negara. Untuk Indonesia tentu sending partnersnya adalah Kementerian Pendidikan ataupun Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui pentingnya lihat sending partners ini adalah mengetahui beberapa fokus bidang ilmu pengetahuan yang telah diusulkan oleh Kemendikbud ke Stipendium Hungarikum. Jadi teman-teman, sebelum melakukan proses pemilihan program studi universitas, pastikan dulu pemerintah Indonesia untuk tahun depan itu fokusnya di bidang disiplin ilmu apa saja. Nah, caranya kita lihat di sini dan cari negara Indonesia. Dan di sini ada informasi terkait sending partners di Kemendikbud Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari program prioritas saat ini antara Indonesia dengan Stipendium Hungarikum, untuk program S1 ada di bidang ilmu agriculture, natural science, economic, information technology, technical studies, art and sports studies. Bagi teman-teman yang ingin apply S1, silahkan mempertimbangkan bidang ilmu yang sudah diprioritaskan antara pemerintah Indonesia dan Hungaria. Jadi teman-teman, untuk program master di sini sama antara S1 dan S2. Kemudian untuk program S3 di sini ternyata in any field of interest, di semua bidang ilmu. Nah, pentingnya proses mengetahui bidang ilmu apa saja yang menjadi concern pemerintah Indonesia saat ini sebelum teman-teman mencari program studi dan universitas. Kemudian yang kedua, maka teman-teman juga bisa melakukan proses registrasi akun atau membuat akun pribadi di Stipendium Hungarikum. Kita bisa langsung klik apply, maka teman-teman langsung akan diarahkan ke sistem pembuatan akun. Nah, di sini karena saya sedang di Hungari, maka otomatis sistem mendeteksi apakah does this correspond to your citizenship? No, harusnya Indonesia. Nah, setelah tampil di halaman seperti ini, teman-teman bisa langsung registrasi akun. Ketika teman-teman sudah melakukan proses registrasi, maka teman-teman sudah punya akun. Tentunya harus mencari program studi dan kampusnya. Ini kita cukup langsung klik di Find Programs. Teman-teman silakan adjust berdasarkan program studi ataupun leveling studinya, baik di bachelor, master ataupun di doktoral. Dan di sini misalnya saya mencontohkan memilih program doktoral, kemudian kita mau lebih spesifik ke program studi yang kita inginkan, misalnya environmental, find programs.
Dan di sini akan muncul semua program studi terkait environmental science. Jadi teman-teman juga bisa melakukan save dalam pencarian program studi. Misalnya kita klik di save to my wishlist. Kenapa? Karena nanti bisa kita cek kembali program studi mana yang memang lebih relevan. Dan perlu juga diperhatikan terkait requirement, karena memang di semua kampus program studi itu punya requirement berbeda. Tapi secara umum itu hampir sama, hanya beberapa bagian yang teman-teman harus perlu cermati. Misalnya kita sudah memiliki kampus yang kita inginkan, kemudian di sini kita bisa lihat program studinya dalam berbahasa Inggris, kemudian kualifikasinya untuk language requirements, dan kemudian untuk persyaratan bahasa teman-teman juga bisa melihat di sini IELTS 5,5, TOEFL IBT 72, dan di sini ada tertulis alternatively an official certificate. Nah, jadi teman-teman yang lulus dari program studi yang berbahasa Inggris, untungnya teman-teman bisa menggunakan sertifikat itu untuk language requirement. Yang terakhir, teman-teman juga harus memastikan, karena ini di program doktor, jadi teman-teman harus lihat requirement to find supervisor. Jadi perlu dicatat bahwa teman-teman harus punya supervisor untuk program S3 ya. Nah, ini kita coba untuk program master di keyword yang sama. Kemudian kita klik find, ada 55 program studi master environmental science. Di sini teman-teman bisa lihat entry qualification-nya seperti apa, list requirement. Kemudian di sini tidak ada requirement to find supervisor. Jadi memang teman-teman harus lihat ya di informasinya secara detail requirement-nya seperti apa. Karena pasti di masing-masing kampus itu berbeda. Kita bisa cek misalnya di kampus ini. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara kampus yang sebelumnya dengan kampus yang sekarang. Di sini language requirement-nya hanya English B2, jadi tidak ada alternatively ya. Nah, tetapi secara umum lebih baiknya, karena memang sekarang masih November, teman-teman masih punya waktu November, Desember, dan awal Januari untuk mempersiapkan English Certificate. Jadi lebih baik mempersiapkan yang paling sesuai, sehingga dalam proses seleksi administrasi teman-teman bisa lolos. Kemudian kita coba juga di program bestseller dengan kata kunci yang sama. Ini kita lihat semua persyaratan entry qualification. Oke. Ada 2 recommendation letter. Nah, jadi itu informasi dasar yang teman-teman harus ketahui terkait sending partner, di mana teman-teman bisa melihat bidang studi ilmu apa yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dengan Hungaria saat ini, kemudian melakukan pencarian untuk program studi sesuai dengan leveling. Sebagai referensi, teman-teman juga bisa melakukan save wishlist, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan recheck kembali di kampus mana dan program studi mana. Selanjutnya ada informasi penting seperti doctory.hu. Ini informasi bagaimana kita menemukan calon supervisor. Kemudian ada MTMT. Ini juga kita bisa mengkonfirmasi, mengecek reputasi publikasi calon supervisor kita. Dan yang terakhir ada Study in Hungary. Jadi ini akan lebih lengkap nantinya di part 2. Jadi itu dulu teman-teman. Jangan lupa ikutin terus video Stipendium Hungarikum, karena saya coba merangkum berdasarkan pengalaman saya melakukan apply di Stipendium Hungarikum. Bye bye.